Saya ingin kembali berbincang dengan Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies. Ini kan kita ketahui yang isoman kebanyakan yang meninggal karena awalnya kondisinya baik-baik aja atau mungkin nggak dapat rumah sakit, terus tiba-tiba kondisinya ngedrop. Karena memang ada orang yang mungkin kondisi tiba-tiba ngedrop ketika menjalani isoman. Nah, lantas apa yang mungkin bisa dibantu oleh Pemprov DKI Jakarta? Mungkin banyak masyarakat DKI Jakarta yang nggak tahu gimana cari pertolongan, gimana meminta pertolongan begitu, Pak Anies. Begini, saya sampaikan apa adanya ya. Tempat tidur di rumah sakit kita itu 11.000. Kemudian ICU-nya 1.500. Pada saat kasus aktif yang butuh rumah sakit dirawat itu 25.000. Kemudian yang butuh ICU 5.000. Jadi dari sini saja sudah kelihatan bahwa inilah bahayanya ketika pandemi. Karena pandemi itu bahayanya bukan berapa persen yang meninggal, tapi begitu kasusnya banyak, orang banyak membutuhkan rumah sakit, tempatnya tidak cukup. Ini dialami di seluruh dunia ketika ada pandemi, masalahnya seperti ini. Begitu jumlah yang harus dirawat banyak, kapasitas tidak ada, di situ kemudian muncul mereka yang berada di rumah, dirawat di rumah, kemudian tidak mendapatkan pelayanan kesehatan seperti kebutuhan atas penyakit yang dialaminya. Nah, itu yang terjadi. Nah, kami mencatat itu semua. Jadi di Jakarta hari ini yang masih melakukan isolasi mandiri itu datanya 29.074 orang. Kami data semua, prosedurnya begini, bila Anda memiliki gejala, otomatis lalu lapor, dites. Atau dari orang yang positif dilakukan tracing, lalu di situ ditemukan positif, lalu mereka dicek apakah ringan, tanpa gejala, atau gejala sedang. Nah, biasanya gejala sedang ini bila tidak cepat ditangani turun menjadi gejala berat. Nah, inilah yang kemudian penanganan kemarin tempatnya tidak ada, disuplainya lewat puskesmas. Jadi saat ini bila ada yang positif, lapor ke puskesmas, maka akan dapat pantauan, satu pantauan konsultasi dokter, yang kedua pantauan pemberian obat sesuai dengan kondisinya. Dan bagi mereka yang sosioekonomi lemah, mereka akan mendapatkan bantuan makanan siap saji yang diberikan 3 kali sehari kepada mereka yang melakukan isolasi mandiri. Nah, dengan adanya pendataan yang rapi dan monitoring yang baik, maka kita bisa melihat mana yang perlu bantuan pangan, mana yang tidak perlu bantuan pangan. Yang kedua, siapa perlu diberi obat apa, itu beda-beda karena obatnya nggak seragam. Jadi tidak bisa keputusan obat itu keputusan medis dari hasil pemeriksaan tiap orang. Nah, puskesmas itu menjadi ujung tombak kita untuk memantau. Jadi ketika kita mengatakan ada 29.000 orang isolasi mandiri, ini adalah orang-orang yang dipantau. Jadi bila ada di antara para pendengar yang hadir, yang mengikuti sore hari ini, dan positif COVID, hubungi puskesmas. Karena dari situ mereka nanti akan diperiksa, dapat obat yang sesuai. Begitu. Ini hari ini kasus sudah turun nih Pak, dari sebelumnya 8.000, kemudian kemarin di angka 5.000-an, hari ini 2.662 untuk DKI Jakarta. Akankah angka ini terus menurun Pak? Atau jangan-jangan ada potensi bisa meningkat lagi karena PPKM sudah mulai diperlonggar? Kita nggak bisa mengawasi satu persatu, oke sudah divaksin, tapi gimana mereka di dalamnya, apakah pakai maskernya benar, apakah mereka rajin cuci tangan, atau mereka bersin sembarangan? Seperti apa nih Pemprov DKI Jakarta melihatnya? Apakah angka ini akan terus turun dari 2.600-an ini Pak, atau jangan-jangan bisa-bisa jadi naik Pak? Bisa jadi. Tidak ada yang bisa tahu apakah akan turun terus, apakah akan mendatar, apakah akan naik. Itu tergantung kita semua kok. Ketika selama 2 minggu ini kita sama-sama mengurangi aktivitas, lihat IGD kosong, kasus-kasus baru kosong, itu kan kita semua yang memilih untuk berkegiatan di rumah, ternyata memang kasus barunya langsung menurun. Jadi ke depan kita akan menyaksikan ini terus menurun, atau nanti melandai, atau nanti meningkat lagi, itu tergantung pada kita semua kok. Jadi sifatnya ini adalah mencerminkan interaksi di masyarakat, ketaatan pada protokol kesehatan. Karena itu, saya ingin anjurkan pada semuanya bahwa nomor 1, ayo vaksin. Karena vaksinasi ini terbukti mengurangi resiko menjadi berat ataupun resiko fatalitas.
Yang kedua, walaupun sudah vaksin, Baik. harus pakai masker terus. Dan yang ketiga, hindari kerumunan, hindari kegiatan-kegiatan tidak perlu. Jadi Baik. selama masih pandemi ini, kita lakukan itu. Jadi ketika saat ini ada yang mengatakan, ya kasus di Jakarta menurun, benar, tapi kasus aktif sekarang itu masih 52.000. Betul. Ini 2 kali lipat dari bulan Februari lalu. Bulan Februari lalu itu 26.000. Jadi jangan merasa ini rendah. Ya, dibanding pada saat kita akhir Juni, awal Juni kita sampai sekitar awal Juli sampai 100.000 kasus, 52.000 kasus aktif itu sedikit. Baik. Dibandingkan itu separohnya. Tapi ini masih tinggi. Dan satu lagi soal positivity rate. Positivity rate kita di awal Juli itu masih 45%. Sekarang sudah 25%. Tapi ini belum aman. Aman itu bila turunnya sudah sampai 5%. Jadi pekerjaan kita belum selesai, kerja keras kita belum selesai. Kita harus lebih disiplin, jangan kendor, jangan merasa ini sudah aman. Belum. Betul. Ini belum aman, jangan kendor. Yuk disiplin, turunkan positivity rate sampai sekitar 5%. Dengan situasi seperti itu, nanti baru kita bisa mulai merasa lega bahwa Baik. kita sudah mendekati ujungnya dari gelombang kedua ini. Oke, baik. Kita belum tahu apakah ini sudah puncak gelombang sudah dilewatin atau belum. Kita belum tahu sampai sekarang Pak Anies ya. Yang penting adalah tetap terus prokes meskipun PPKM sudah mulai dilonggarkan. Walaupun PPKM diperpanjang tapi dilonggarkan, jangan sampai kita kendor prokesnya. Baik, terima kasih Pak Anies atas waktunya sudah bersedia berbincang bersama kami di program Kabar Petang Pilihan. Dan pemirsa, sejumlah informasi penting lainnya bacakan kami hadirkan. Usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.